Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedikit yang bisa saya jelaskan di sini adalah kalau umat-umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain yang non muslimin misalnya, mereka memulai pekerjaannya atau ketika membuat suatu bangunan yang sangat penting dengan nama tokoh mereka, dengan nama Tuhan mereka, dengan nama yang mereka agungkan, maka kita sebagai kaum muslimin memulai setiap perbuatan kita, setiap pekerjaan kita dengan nama Allah yang kekal dan abadi, agar kita mendapat keberkahan dari Allah atas semua yang kita kerjakan, agar yang kita lakukan ini menjadi berkah abadi dan menghasilkan manfaat yang besar buat kita. Wal basmalatu la yanbaghi an tanhasra fil lafzi wasyurati. Dan bismillah itu atau basmalah, yaitu ungkapan bismillahirrahmanirrahim, tidak selayaknya hanya terbatas dalam lafaz dan bentuknya saja. Balla budda an tata'adda dzalika ila al-irtibatil waqi'i bima'naha. Tetapi hendaklah basmalah itu kita jadikan sebagai alat penghubung yang waqi'i, yang sebenarnya dengan makna yang sesungguhnya. Artinya basmalah yang kita ucapkan jangan hanya di lisan saja, bukan hanya dalam bentuknya saja, bahkan dia menjadi alat penghubung sebagai jembatan yang hakiki dan sejati. Wa hadzal irtibatu yakhluqul ittijah as-sahiha wa yasunu minal inhirafi. Dan hubungan yang dibentuk oleh basmalah ini akan menciptakan pandangan-pandangan yang benar, arah yang benar, dan terjaga daripada penyimpangan. Wa yu'addi hatman ila natijatin matlubatin bawarakatin. Dan hubungan ini pasti akan mengakibatkan dan akan berujung secara pasti kepada natijah matlubah mubarakah, pada hasil harapan cita-cita yang inginkan dan dengan penuh keberkahan. Lidzalika jaa fil hadis an-nabawi syarif, oleh karena itu terdapat hadis Nabawi syarif sabda Rasulullah yang berbunyi, kullu amrin zibalin lam yuzkar fihi ismullahi fahuwa abtar. Setiap perkara, setiap urusan, perkara apapun, zibalin yang baik, tetapi tidak disebutkan di situ nama Allah, bahwa abtar, maka urusan itu, perkara itu, perbuatan itu menjadi abtar, terputus, tidak berkah dan tidak menyimpan rahmat Allah yang melanggengkan perbuatan atau usaha tersebut. Paling tidak dia hanya berlaku di dunia saja. Jadi semua amal, semua perbuatan, semua usaha ketika tanpa bismillah, paling banter dia hanya bertahan di dunia saja, tidak sampai menghasilkan pahala atau kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Wa fi tafsiril mizani an al-Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir alaihi salam qala, terdapat di dalam tafsir al-Mizan karya al-Allamah at-Tabatabai, terdapat riwayat dari Imam Muhammad bin Ali al-Baqir alaihi salam. Beliau bersabda, wa yanbaghil ityanu bihi 'inda iftitahi kulli amrin 'azimin aw saghirin li baraka bihi. Dan selayaknya adalah seseorang itu membaca basmalah, memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ketika memulai setiap urusan yang besar dan juga setiap urusan yang kecil, li baraka bihi, agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ibaratin mu'jizatin atau mu'jizatin, dan dengan ungkapan yang singkat bahwa fa inna baqa'al amali wa khuludahu yatawaqqafu ala irtibatihi billahi ta'ala, bahwa sesungguhnya kekalnya, langgengnya suatu pekerjaan atau perbuatan atau ciptaan itu tergantung sejauh mana hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama seseorang yang melakukan perbuatan
atau yang buat sesuatu dia berhubungan dengan Allah dengan baca bismillah itu sebagai tali, sebagai jembatan hubungan pada Allah, maka sejauh itu pula perbuatannya, ciptaannya akan kekal dan abadi. Ketika kita misalnya membuat rumah, kita membuat masjid, kita membuat pakaian, membuat apa saja, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan ikhlas tentunya, dan dengan dasar akidah yang benar, maka tentu akan berlangsung terus pahalanya, keberkahannya sampai hari kiamat, sampai kita masuk surga insyaallah. Min huna kanat al-ayatul ula allati anzalaha Allah ala nabiyil karim tahmilu amran li sahibir risalati ay yabda'a muhimmatahul kubra bismillah iqra bismi rabbik. Dari sinilah bahwa ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa perintah, membawa urusan kepada sahib risalah, kepada Rasulullah agar memulai amal perbuatan yang sangat penting, risalahnya yang sangat besar dengan nama Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim, bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Wahai Rasul, mulailah bergerak, sampaikanlah dakwah, berjuanglah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Walidzalika aidan fa inna Nuhan alaihi salam hinama arada an yarkaba as-safinata fi dzalika at-tufan al-ajib wa yamkhuru ibab al-amwaj al-hadirati wa yuwajihu alwan al-akhtar ala tariqi tahqiq hadafihi yatlubu min atba'ihi ayuraddidu al-basmalata fi harakati as-safinati wa sakanatiha wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Oleh karena itulah bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika dia hendak menaiki bahteranya, kapalnya, pada kondisi tufan yang sangat dahsyat ketika itu dan ombak gelombang yang sangat dahsyat, dan beliau dan mereka pengikutnya Nabi Nuh mengalami dan menghadapi berbagai macam bahaya yang mengancamnya demi tujuan untuk mencapai tujuannya atau cita-citanya. Maka Nabi Nuh memohon dan meminta kepada para pengikut yang setia agar mengulang-ulang bacaan bismillah di dalam gerakan-gerakan perahunya, bahteranya, dan juga ketika perahunya diam. Maka beliau berkata, waqala, ini ayat di surat Hud ayat 41. Waqala, beliau berkata, irkabu wahai kaumku, naikilah perahu itu, fiha bismillah, dengan menyebut nama Allah, majriha wa mursaha, yang telah memberangkatkan dan menggerakkan. Jadi Nabi Nuh alaihissalam memulai perbuatannya, gerakannya itu ketika naik perahu untuk berlayar pada kondisi yang sangat berbahaya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim, ya, dan juga para pengikutnya semuanya membaca bismillahirrahmanirrahim mursaha inna rabbi laghafurur rahim, atau kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa Sulaiman alaihissalam yabda'u risalatahu ila malakati Saba bil basmalah. Juga Nabi Sulaiman alaihissalam memulai risalahnya, memulai dalam menulis suratnya, beliau memulai itu suratnya kepada Ratu Saba, ya, Balqis. Beliau mulai dengan ungkapan atau tulisan bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman, dari Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sini menafikan nama Tuhan Balqis, sembahan Balqis. Dia menyembah Tuhan yang berupa patung-patung. Ya. Wa intilaqan min hadzal mabda tabda'u kullu suratul Quran bil basmalah. Berdasarkan hal ini, maka seluruh surat Al-Quran itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim,
kai yatahaqqaqa hadafuha, agar tujuan Al-Quran dapat terrealisasi. Wa huwal aslul mutamatsil bidayatil basyariyati nahwa sa'adah. Hal itu merupakan yang pokok atau merupakan hal yang dasar demi untuk memberikan hidayah kepada umat manusia menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Wa yuhalifha at-tawfiq min al-bidayati ila khitamil masirati, dan akan dibarengi dengan pertolongan, bantuan dari Allah dari awalnya sampai kepada akhir perjalanannya. Wa tanfaridu surat at-taubati bi'adami bad'iha bil basmalah. Tetapi surat At-Taubah, yaitu surat yang ke-9, itu berbeda dengan surat-surat yang lain. Dia mandiri, diawali tanpa bismillah, ya. Jadi seluruh surat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Kenapa? Beliau mengatakan, li'annaha tabda'u bi'a'ladil harbi ala musyriki Makkah wa naqisil iman wa i'lanul harbi la yansajimu ma'a wasbillahi birrahmanir rahim. Kenapa surat At-Taubah tanpa basmalah sedangkan seluruh surat Al-Quran yang lain dengan basmalah? Jawabannya adalah karena surat At-Taubah itu memulai dengan memberikan ultimatum, memberikan pengumuman akan peperangan terhadap musyrikin Makkah dan juga orang yang menentang, membangkang pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengumuman dan ultimatum tentang peperangan itu tidak sesuai dengan sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi karena surat At-Taubah itu mengandung ultimatum peperangan yang menunjukkan ketegasan dan menunjukkan kegalakan, maka tidak sesuai dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kita katakan bahwa setiap surat Al-Quran awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat Al-Quran. Apakah ini pandangan semua mazhab Islam, atau pandangan Syiah saja, atau pandangan yang lain juga begitu? Ini terjadi perbedaan pandangan. Kita akan bahas mungkin nanti dalam soal jawab atau pada kesempatan yang lain. Sampai di sini saya akhiri pertemuan ini. Mohon maaf dan mohon diperbaiki jika ada kesalahan. Mohon doakan saya selalu. Saya akhiri wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.